Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami jejak pengetahuan Hindu kuno. Ini adalah sebuah warisan ilmu dan filosofi yang tanpa kita sadari ternyata ikut membentuk dunia kita loh, mulai dari cara kita menghitung sampai cara kita menyembuhkan diri. Yuk, kita mulai petualangannya. Angka 0, obat alami, sama candi megah. Kelihatannya beda banget kan? Apa coba hubungannya? Tapi ternyata semua itu nyambung loh. Dan benang merahnya itu satu, warisan intelektual Hindu kuno. Nah, jawabannya bakal kita bongkar bareng-bareng sekarang. Jadi, dari mana semua ini berawal? Perjalanan kita mulai dari akarnya, yaitu kitab-kitab suci kuno. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal spiritualitas. Ternyata ini adalah semacam ensiklopedia sains pertama di dunia. Betul banget, kitab suci Weda yang jadi dasar ajaran Hindu, itu isinya lebih dari sekedar urusan spiritual. Coba bayangin, di dalamnya itu ada pengetahuan yang dalam banget soal alam semesta, kesehatan, musik, sampai tatanan hidup. Inilah fondasi intelektual yang melahirkan begitu banyak inovasi. Jadi, Weda itu ada 4 yang utama, masing-masing punya fokusnya sendiri. Ada yang bahas musik, ritual, sampai kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Dan yang keren, ilmu ini dijaga banget sama para resi atau orang-orang bijak zaman dulu. Terus diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, dari akarnya sekarang kita loncat ke masa keemasannya. Ini nih, masa di mana pusat-pusat pendidikan dan inovasi benar-benar meledak dan berkembang gila-gilaan. Nah, ada 2 nama yang wajib banget kita tahu, Taksila dan Nalanda. Ini bukan kota biasa loh, ini tuh kayak pusat intelektual yang super ramai. Para pelajar dan orang-orang pintar dari seluruh Asia datang ke sini buat belajar dan tukar pikiran. Intinya, ini tuh universitas-universitas mega pertama di dunia. Dan dari tempat-tempat keren inilah lahir inovasi yang luar biasa. Salah satunya Ayurveda. Ini adalah sistem pengobatan yang fokusnya ke keseimbangan tubuh dengan alam. Pakai metode yang alami banget. Ini kan konsep yang holistik banget, yang sampai sekarang pun masih super relevan. Tentu aja, semua ini nggak bakal ada tanpa orang-orang jenius di baliknya. Ada Aryabhata yang ngasih kita konsep angka 0. Coba deh bayangin hidup kita sekarang tanpa angka 0. Kacau pasti. Belum lagi perhitungan astronominya yang canggih. Terus ada Caraka, tokoh penting di balik Ayurveda. Penemuan mereka ini benar-benar mengubah jalannya sejarah dunia. Nah, yang seru nih, pengetahuan ini nggak diem aja di India. Lewat jalur perdagangan dan budaya, ilmunya menyebar ke seluruh benua. Dan benar-benar ikut ngebentuk peradaban lain, terutama di Asia Tenggara. Di Nusantara sendiri, pengaruhnya itu gede banget. Kerajaan-kerajaan besar kayak Kutai, Tarumanegara, sampai Majapahit, mereka semua menyerap ilmu ini. Hasilnya, kemajuan pesat di mana-mana. Pemerintahan, seni, dan pastinya arsitektur. Dan kalau mau lihat bukti nyatanya, lihat aja Candi Prambanan. Wow, ini bukan cuma tumpukan batu teman-teman, ini tuh mahakarya. Perpaduan sempurna antara ilmu arsitektur yang super presisi, seni yang tingkat dewa, dan spiritualitas yang dalam banget. Oke, sekarang kita lihat gimana warisannya bertahan sampai sekarang. Karena meskipun zaman keemasannya lewat, kebijaksanaan dan ilmunya tuh nggak hilang begitu saja. Iya, namanya juga zaman, pasti berubah kan? Kerajaan bisa runtuh, pengaruh baru datang silih berganti. Tapi ide-ide dasarnya, akar pengetahuannya, itu nggak pernah benar-benar mati. Justru terus hidup, beradaptasi, dan jadi inspirasi sampai hari ini. Terus, nilai-nilai apa aja sih yang abadi dari sini? Pertama, keseimbangan hidup. Wah, ini kita butuh banget di zaman sekarang. Kedua, harmoni dengan alam. Makin kesini makin penting kan? Dan yang ketiga, yang paling utama, semangat buat terus mencari pengetahuan sejati. 3 pilar ini nih warisan terbesarnya. Dan kutipan ini, wah, ngena banget. Ini kayak pengingat buat kita semua kalau kemajuan itu bukan cuma soal teknologi. Peradaban yang hebat itu dibangun di atas kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur yang membimbing hidup kita. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di dunia kita yang serba cepat dan kadang bikin pusing ini, kira-kira kebijaksanaan dari masa lalu yang mana sih yang paling kita butuhin sekarang? Coba deh direnungin. Menarik kan?